Halo, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi sama aku Esta Maria Upana. Di sini aku bakal ngajak kalian semua buat tanya-tanya tentang seputar penyiaran Suara Gama, dan aku bakal ditemenin sama Aku Jenny Novianti Wijaya. Dan aku Gideon. Nah, kali ini kita semua bakal tanya-tanya ke tamu spesial kita, narasumber spesial kita, yaitu Kakak Tanti. Kakak Tanti. Kakak sebagai apa di sini? Di sini saya HRD. Jadi boleh dijelasin seputar Radio Suara Gama itu perusahaan kayak gimana sih, Kak? Radio ya. Iya. Suara Gama itu ya perusahaan di bidang radio. Pasti teman-teman sudah lebih tahu ya karena kuliahnya komunikasi. Iya. Jadi radio kita punya 2 radio Suara Gama dan Jogja Family. Cuma berbeda segmen saja. Kalau untuk Suara Gama itu segmennya lebih ke anak muda, 18-35 tahun gitu, mahasiswa. Jadi teman-teman memang segmennya Suara Gama kalau teman-teman dengerin. Kemudian kalau Jogja Family itu yang di segmen lebih dewasa. Jadi dewasa muda, mungkin yang baru-baru bekerja gitu ya, umur 30 sampai 50-an. Jadi dewasa muda, keluarga muda gitu. Jadi yang masih baru mulai bekerja, yang keluarga baru kayak gitu-gitu. Seperti itu sih. Garis besarnya itu. Kemudian kita juga punya training center, ada training broadcasting, public speaking, MC, kemudian personal branding, itu kita juga ada training di sini. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk training, boleh monggo, nanti bisa kontak ke saya training selanjutnya. Oh, iya. Terus ada juga kita punya event organizer lumayan gede. Jadi event-event kita biasanya, tapi kebanyakan di luar kota sih ya. Kalau event-event kita, kalau untuk Jogja nggak terlalu banyak. Kita biasanya eventnya kebanyakan memang di luar kota. Kita punya event organizer, sama satu lagi kita punya digital media agency. Gitu. Itu sih garis besarnya Suara Gama. Biasanya kalau untuk penyiaran radio yang Suara Gama ini tayangnya tuh pukul berapa gitu? Suara Gama itu 24 jam. 24 jam. Suara Gama 24 jam. Kalau Jogja Family off di jam 1 sampai jam 5. Kemudian berarti on airnya jam 5 sampai jam 1 lah ya dibalik ya. Off-nya iya. di jam 1 sampai jam berapa jam ya? 4 jam ya. Kalau Suara Gama 24 jam. Jadi bisa menemani dari tidur sampai tidur lagi. Oh, iya. Gitu. Terus Ibu kan Suara Gama ini kan di seputar anak muda nih. Biasanya yang ditayangin tuh yang kayak gimana gitu? Konten seperti apa ya? Kontennya ya lebih ke konten yang sesuai dengan teman-teman ya, maksudnya sesuai dengan segmennya ya. Lagunya pun disesuaikan dengan lagu. Jadi kalau Suara Gama sama Jogja Family itu akan berbeda format musiknya, pasti disesuaikan dengan umur segmen pendengarnya ya gitu. Jadi kalau lagu-lagu baru keluar itu biasanya memang kita putar lebih dulu di Suara Gama gitu. Kalau Jogja Family, kalau nyari yang lagi baru sekarang apa sih lagunya? Zazat itu Kill Bill. New Jeans Dito lah ya misalnya. Itu di Jogja Family pasti nggak akan tayang. Oh tahu ya kalau Dito ya. Kalau Jogja Family pasti nggak akan tayang gitu, nggak akan on air di Jogja Family lagu itu. Tapi kalau di Jogja Family di Suara Gama itu ditayang. Jadi K-pop ya ada di Suara Gama gitu. Berarti tetap mengikuti perkembangan zaman yang ada. Pasti dong, kalau nggak nanti nggak dapat pendengar. Oh iya betul. Lagu-lagunya dari luar apa dari Indo atau campur gitu? Campur. Jadi karena sekarang eranya K-pop ya, jadi ada K-pop, ada lagu manca, pasti ada lagu. Kalau K-pop kayak udah dibilang kayak mirip lagu manca ya, lagu barat ya. Jadi kayak udah bukan lagu kayak semua orang denger gitu ya, masuk chart Billboard juga kan soalnya. Gitu. Jadi ya lagu Indonesia iya, pasti ada perbandingannya Indonesia manca gitu. Campur. Oke, Kak, misalnya tuh aku mau nanya tentang kan di sini untuk mendapat audiens anak muda itu perlu kayak apa sih? Jadi apa sih keunggulan dari Suara Gama itu sampai bisa menarik audiens anak muda untuk mendengar? Kalau memang karena dari awal segmen kita memang anak muda ya, kebetulan juga posisinya memang di kampus.
kampus di UGM. Tadinya memang radio mahasiswa, jadi radio kampus. Tadinya radio kampus dari teman-teman Fakultas Teknik, kemudian akhirnya menjadi radio komersial seperti sekarang. Jadi memang posisinya karena ya diuntungkan karena posisinya ada di kampus dengan teman-teman UGM. Mungkin teman-teman UGM lebih ada keterikatan emosi kali ya dengan Suara Gama, meskipun sekarang tidak bisa disebut lagi radio kampus ya, cuman keterikatan emosinya pasti ada teman-teman UGM dengan Suara Gama. Itu mungkin kekuatan awalnya gitu. Tapi kalau kemudian selanjutnya karena kita radio komersial, jadi harus mengembangkan diri kan, mau nggak mau ya disesuaikan dengan pasarnya. Kita ngikutin teknologi. Kalau sekarang sih kayaknya semuanya streaming ya, semuanya bisa didengarkan streaming. Tapi kalau Suara Gama itu radio pertama di Jogja yang bisa streaming. Bahkan di awal-awal streaming, di awal tahun 2000-an, radio lain mungkin belum ada streaming, kita sudah bisa streaming gitu. Jadi teman-teman yang tadinya kuliah di Jogja terus kemudian keluar dari Jogja atau bahkan di luar negeri gitu, tetap bisa mendengarkan Suara Gama. Sampai sekarang kita masih streaming. Jadi kalau radio lain baru era-era tahun sekarang atau mungkin baru-baru di zaman Covid ini kali ya, pada streaming, kita udah di awal tahun 2000-an udah streaming, dari awal udah streaming gitu. Oke, sekarang kan perkembangan zaman kan udah mulai pesat banget ya Bu ya. Nah, terus gimana caranya Suara Gama FM ini ngikutin perkembangan zaman tersebut? Karena teknologi kan udah mulai berkembang banget ya Bu ya, dari ya mungkin dari alat-alat yang digunakan di penyiarannya juga atau mungkin di pemasarannya juga seperti itu. Mau nggak mau memang karena sekarang semuanya zamannya serba digital, jadi kita harus ikut tuh gitu. Jadi kalau sekarang TV kayaknya dipindah ke YouTube ya. Jadi kayak yang nonton TV jarang, konten TV dipindah ke YouTube ya sama aja. Suara Gama juga akhirnya memaksimalkan sosial media untuk tetap bisa didengar. Jadi salah satunya streaming, kemudian konten sosmednya juga kita sesuaikan gitu. Jadi biar tertarik untuk mendengar gitu. Jadi kayak konten TikToknya juga ada, Instagram, Twitter, ya masih gitu, YouTube juga, website kayak gitu. Jadi mau nggak mau harus ngikutin ya gitu. Jadi kalau dulu radio hanya bisa didengar pakai radio aja, ya mau nggak mau kita juga ada aplikasi di handphone kayak gitu. Ada aplikasi yang bisa didengerin, jadi radio bisa didengerin di Spotify aja. Kita ada di video.com, ada kita ada aplikasi sendiri juga, suaragama.com, jadi bisa didengerin. Oh ternyata ada aplikasinya. Ada Suara Gama gitu. Jadi kita ngikutin mau nggak mau dong. Kalau nggak gitu pendengarnya hilang. Berarti menurut kakak tuh, pendapat kakak tentang sekarang kan anak muda tuh mereka lebih tertarik pada ya stream gitu. Berarti kayak radio tuh lumayan ditinggal, apalagi media-media mainstream tuh sekarang udah mulai kurang banyak pasarnya buat anak muda. Bagaimana pendapat kakak tentang hal tersebut? Kalau radio sih sebenarnya kalau saya bilang ya lebih nggak bisa ditinggalin gitu aja gitu. Radio itu punya kekuatan sendiri. Jadi kalau dengerin Spotify atau teman-temannya itu ya aplikasi semacam itu lagunya kan kita milih ya, udah tahu. Misalnya sukanya apa, suka Tulus, mungkin playlistnya akan Tulus terus ya gitu 24 jam. Tapi kalau radio kan enggak. Radio itu ada kayak moment of surprise-nya gitu. Jadi kayak tiba-tiba lagi kerja aja lah ya, atau lagi nugas misalnya, dengerin tiba-tiba lagunya ini ya gitu. Tiba-tiba relate sama apa yang lagi patah hati mungkin, salah ya. Berarti nanti penonton tuh bisa request lagu. Request pasti. Tapi kan kadang-kadang penyiar tuh kayak semacam cenayang ya gitu. Jadi moment of surprise di situ. Jadi kayak lagunya tuh relate sama apa yang terjadi sama teman-teman kayak gitu. Dan bisa didengerin kapan aja kan ya, 24 jam bisa nemenin teman-teman. Jadi dari tidur sampai tidur lagi gitu. Kadang-kadang ada pendengar Suara Gama memang kayak radionya ya hidup terus gitu. Nggak, dia ngapain, dia mungkin dia makan, dia mandi, dia kerja, dia ke kampus, pakai headset memang kayak gitu dia. Tetap dengerin Suara Gama ya, di jalan, gimana gitu. Berarti emang radio tuh harus aware sama kondisi yang terjadi pada saat dong. ini. Kayaknya media memang harus begitu ya. TV kan juga sekarang mau nggak mau ya sosmednya harus lebih dikencengin. TV juga pindah ke YouTube, semua konten-kontennya di-upload di YouTube seperti itu ya, mau nggak mau radio akhirnya begitu. Terus karena
audiens Suara Gama ini anak muda, berarti mereka tuh kan seneng sama pop culture kan kakak. Nah itu menurut kakak seberapa penting informasi tentang pop culture ini yang harus disampaikan Penting dari dong. Suara Gama? Jadi kalau teman-teman dengerin Suara Gama pasti jadi tahu ya Iya. komen penyiar itu pasti juga. Jadi kita nggak, kalau Suara Gama itu tidak membahas politik ya teman-teman. Oh, oke. Politik enggak. Jadi kayak kalau misalnya berita, kita menyampaikan berita iya gitu, menyampaikan berita kayak misalnya ini lagi, kalau ini tahun panas ya misalnya ada, ya kita menyampaikan aja berita misalnya Menginformasikan pemilu, saja, iya ya. menginformasikan saja, tapi itu tidak akan masuk dalam konten. Dalam konten siaran enggak, di komen penyiar juga enggak. Jadi kita tidak condong ke satu partai atau ke satu apa gitu, enggak. Jadi politik itu memang cuma sekedar informasi aja. Misalnya pemilu tanggal sekian atau pemilihan untuk anggota legislatif tanggal sekian, kayak seperti itu saja gitu. Jadi memang ke konten-konten siaran gitu, komen-komen penyiar juga lebih disesuaikan dengan pendengarnya. Jadi kayak gitu, pop culture atau kayak ada artis baru siapa sih, gosip enggak ya gitu. Oh iya, gosip. Gosip enggak Iya ya, dong. mungkin lebih ke kayak siapa nih lagi ngeluarin album, ya udah kita bahas yang kayak gitu-gitu aja gitu. Oke, tadi aku Atau film baru apa dibahas, Iya. seperti itu. tadi aku pantengin media sosialnya tuh, berarti Suara Gama juga tuh melihat perkembangan kayak selebriti gitu juga Iya kan dong, iya pasti, tapi nggak yang kemudian dibahas banget. sampai jadi gosip gitu. Iya, enggak, kayak Lesti dipukulin nggak dibahas banget juga Enggak. sih ya. Cuma Nggak dibahas sekilas banget, aja. iya. Paling ya mungkin cuma ada berita sekilas aja, nggak yang tidak mendalam, nggak ada acara gosipnya kebetulan. Oke. Jadi kayak lebih disesuaikan. Kayak teman-teman ini kalau yang seumuran teman-teman kan juga nggak terlalu ngikutin gosip-gosip banget kan. Iya, ya, bener cuma banget. tahu. Jadi disesuaikan lagi senengnya apa sih gitu, berita musik, oke, berita film, ya biasanya seperti itu aja. Untuk saat ini kan perkembangan pesat juga kan. Ada tantangan terbesar nggak untuk ngikutin hal itu? Paling tantangan terbesarnya memang kita teknologi ya. Iya. Digitalnya itu mau nggak mau kita harus ngikutin banget. Jadi teman-teman penyiar juga harus terus upgrade tentang sosial media, tentang teknologi yang berkembang kayak gitu. Seperti itu sih yang tantangannya. Dan gimana caranya pendengar itu tetap mau mendengarkan Suara Gama, itu kan tantangannya di situ, dari kontennya dan lain-lain. Terus ada inovasi yang baru yang sekarang lagi direncanakan untuk Kalau inovasi Yang boleh di-spill aja. Iya, boleh di kalau inovasi belum sih ya, paling kita lebih banyak karena kita ada sosial media agensi juga kan ya, jadi paling ya kita nggak punya orang lain, masa tempat sendiri nggak Iya, digarap, bener itu aja sih, itu aja. Kalau untuk yang baru belum ada sih, yang ngikutin apa yang lagi hits, yang lagi banyak dicari sekarang aja, lagi viral kan, tiap hari viral ya. Iya, Ya, ada aja hal ada baru aja yang Iya yang betul viral. ya, mau nggak mau ya yang ngikutin sih. Terus catch up dengan Ya betul. perkembangan. Jadi teman-teman konten kita, ada teman-teman yang pegang khusus untuk konten sosmed itu ya kerjanya emang mantengin sosmed yang viral hari ini apa, ya udah Scroll nanti di TikTok. saya dikontenin gitu. Iya, nggak beda sih sebenarnya sama teman-teman kerjaannya ya. Kalau teman-teman scroll TikTok nggak dibayar, kalau di sini teman-teman sosmed scroll TikTok dibayar. Dibayar, Gitu. oke. Karena Lumayan tuh ya. harus ada ide kan untuk konten sosmed kita sendiri gitu. Jadi mau nggak mau ya kerjanya cuma duduk sih scroll TikTok, tapi harus ada konten baru. Iya. Gitu. Waktu pas penyiaran ini ada teknik-teknik yang khusus nggak buat Teknik apa nih? kayak semacam teknik Public public speaking. speaking-nya, penyiarannya apakah ada? Setiap radio itu pasti punya ciri khas ya masing-masing. Jadi air personality tiap radio pasti beda-beda. Suara Gama beda, Jogja Family beda, Jeronimo beda, oke, apalagi yang gede, Unisi beda, pasti beda. Pasti disesuaikan, iya pasti. Jadi kalaupun misalnya itu penyiar sudah siaran, misalnya sudah pernah siaran kemudian apply di Suara Gama, tetap nggak bisa langsung naik siaran juga, pasti akan disesuaikan dengan cara siaran di sini gimana, kayak dari alatnya pas kadang-kadang beda ya, rata-rata sih sama aplikasi yang dipakai atau kebanyakan sama, cuma kan air personality-nya beda, budaya siarannya beda, segala macamnya beda. Jadi meskipun sudah pernah siaran misalnya di radio A gitu, ketika apply di sini nggak bisa
paling tetap harus ada masa penyesuaian 1 atau 2. Kalau yang benar-benar belum pernah siaran bisa sampai 6 bulan trainingnya, tapi kalau yang sudah pernah siaran mungkin penyesuaian aja sih dengan air personality, dengan budaya siaran di sini, dengan gaya siaran di sini kayak gitu. Pasti beda. Coba didengerin aja. Iya, setiap radio pasti beda. Karena sapaannya kan udah beda. Akademi Jogja kalau Jeronimo itu apa sih, Kancah Muda ya. Dari sapaan aja pasti berbeda, jadi harus penyesuaian. Begitu. Berarti menurut kakak tuh nilai-nilai penting apa yang perlu diterapkan dalam penyiaran radio khususnya di Suara Gama ini? Kalau di Suara Gama karena kita segmennya memang anak muda ya, pastinya kita mau teman-teman informasi. Jadi anak muda tuh nggak cuma dengerin musik, nggak cuma informasi itu tetap ada. Kemudian paling kalau teman-teman dengerin ya kita kan juga ada talk show segala macem seperti itu. Jadi nggak cuma tahu pop culture, tapi juga tahu informasi terbaru mungkin tentang dunia kedokteran dan segala macam, dunia kesehatan kayak gitu. Oke, radio ini salah satu media mainstream ya. Menurut kakak seberapa penting informasi yang disampaikan ke para pendengar khususnya anak muda untuk kayak membangun mental mereka, membangun mindset mereka tentang hal-hal di kondisi-kondisi di sekarang gini? Penting dong. Jadi kadang-kadang temen-temen kalau radio tuh gini ya, kalau TV kita harus ngelihat ya. Iya. Karena kan ini ya ada audio visual ya, jadi harus ngelihat gitu, harus duduk mantengin. Kalau radio kan enggak. Jadi teman-teman bisa dengerin radio itu sambil ngapain aja. Nah, itu keuntungan radio. Jadi bisa dengerin radio itu komplit gitu. Dapat informasinya, dapat lagunya. Kalau penyiar, iya dapat hiburannya. Kalau penyiarnya lucu, ya dapat lucunya juga gitu. Jadi nggak usah nonton stand up komedi. Kalau stand up komedi di TV, teman-teman harus nonton ya, harus nyimak. Atau nonton drama Korea harus lihat teksnya gitu. Tapi kalau radio kan enggak komplit, didengerin sambil ngapain aja, bisa disambi lah ya kalau bahasa Jawanya. Jadi bisa sambil ngapain aja itu dapat informasinya. Nah dari situ keuntungan radio di situ, jadi kita bisa nyampein informasi ke teman-teman yang lagi viral apa sih, nggak cuma viral yang nggak jelas ya, maksudnya kan sekarang tiap hari viral tapi ya itu aja, gitu ya. Maksudnya yang viral kayak gitu ya, kita juga bisa nyampein informasi mungkin tentang prestasi Indonesia di luar atau apa, jadi bisa motivasi juga buat teman-teman untuk lebih berkembang. Ada lagi? Ini Kak, aku mau nanya tuh tadi kan ada di media sosialnya tuh ada beberapa tentang misalnya penghargaan nominasi Oscar. Menurut kakak informasi kayak gitu tuh penting nggak sih, kayak perlu disampaikan nggak sih ke teman-teman? Iya, karena segmennya anak muda ya. Kan anak muda kalau sekarang kayak seleranya bisa random nggak sih ya, jadi memang kita sampein aja informasi tentang film, tentang musik. Radio rata-rata memang kita tidak mengambil tidak mengambil tema yang berat-berat, jadi disesuaikan dengan pengennya radio itu ya hiburan gitu, jadi tentang info Oscar segala yang macam. santai gitu. Iya, santai. Kita juga ada, karena memang kita kerja, kalau Oscar memang kita update ya, karena kita kerjasama dengan VOA. Jadi kayak info-info yang terbaru, Voice of America. Iya. Biasanya info-info terbaru dari VOA itu kita biasanya dapat paling update gitu. Untuk teknologi mungkin yang di bidang teknologi ya. Yang dulu kan mungkin ada perbedaan dari teknologi yang dulu sama yang sekarang diterapkan. Itu ada apa ya Bu perbedaannya gitu? Beda pasti. Dari alat siarannya beda, dari pemancarnya pasti mau nggak mau. Kayak handphone aja lah tiap hari ya ada yang keluar seri baru edisi yang terbaru. Iya. Jadi kayak pemancar, kayak mixernya, kayak mikrofonnya ya, itu pasti harus mau nggak mau ngikutin ya, biar kualitas suaranya juga jernih sih ya, gitu, seperti itu. Karena kalau radio lain ngikutin, masa kalau kita nggak ngikutin ya mau nggak mau ya nanti kehilangan pendengar juga. Salah satu buat biar tetap ngikat pendengar, tetap dengerin kita ya dengan kualitas audionya gitu. Menurut kakak tuh bagaimana media sosial itu seberapa penting media sosial itu untuk branding sebuah perusahaan? Penting
Kalau media sosial kalau sekarang iya penting. Jadi perusahaan memang harus punya media sosial untuk branding kalau sekarang. Jadi nggak bisa lagi mengandalkan hanya iklan di koran gitu misalnya. Orang sekarang baca koran ada berapa persen sih? Bahkan koran-koran banyak yang tutup kan ya. Beralih ke media yang kayak mungkin lebih laku koran digital kali ya daripada koran kertas. Jadi mau nggak mau memang harus, karena semua orang kayaknya nggak ada yang nggak punya akun media sosial ya sekarang, minimal semua Facebook pasti lah ya. Kalau yang udah angkatan jadul minimal Facebook lah ya. Facebook masih ada pendengar, masih ada ini nggak sih, masih kayaknya masih. Ya pasti masih ada kayak gitu. Jadi ya penting banget gitu. Orang sekarang kalau duduk lagi nunggu apa aja lah ya, antri di bank, nunggu apa, nunggu pasti bukanya sosmed kan. Ya, makanya itu penting. Jadi memang segitu pentingnya. Kalau sekarang malah nggak cuma dibilang penting, kayak wajib deh. Jadi semua semua perusahaan atau nggak harus perusahaan, bahkan mungkin usaha rumahan gitu kan sekarang semuanya pakai sosmed ya gitu. Lebih milih jualan pakai sosmed daripada harus buka toko yang kemudian budgetnya untuk sewa dan lain-lain lebih banyak, mereka memilih untuk ini lewat sosmed gitu. Makanya kayak Gojek, Grab itu laku banget kan ya. Orang malas kemana-mana, udahlah pakai jualan online aja, nggak ada, kadang-kadang nggak ada tokonya, cuma rumah aja. Kayak wajib aja sih kalau sekarang, nggak cuma karena kayak kebutuhan gitu. Ya karena biar jangkauannya luas juga. Iya betul. Oke. Bagaimana menurut kakak tuh kayak misalnya saya orang awam, saya pengen masuk ke dunia penyiaran, dunia radio, apa yang perlu saya siapkan? Yang disiapin training dulu kayaknya. Jadi belajar dulu tentang dunia radio itu apa. Mungkin bisa, sekarang kan banyak training center ya, kebetulan Suara Gama punya training center tentang broadcasting, jadi belajar aja atau belajar sendiri kan. Sekarang bisa tinggal buka handphone aja, mau cari apa aja, informasi apa aja dapat. Lagi kepoin pacarnya di handphone juga bisa kayaknya sekarang ya. Oh ada yang lagi kepoin ya, salah ya, pas banget ya ngomongnya ya. Oh iya lagi kepoin cewek kayaknya. Biasanya kalau misalkan ada training di sini kan, biasanya untuk pengajuan training di sini rata-rata semester berapa? Kalau training kita tuh terbuka untuk umum ya, nggak ada batasan usia. Bahkan kita juga punya beberapa kelas yang memang untuk anak-anak. Jadi broadcasting for kids, public speaking for kids itu juga. Kita nggak ada batasan umur ya, gitu. Ya nggak 2 tahun juga sih umurnya, maksudnya. Ketika usia udah anak SD misalnya, gitu ada training, boleh silakan. Kita memang ada kelas berkala untuk training. Gitu. Jadi semua usia. Ada juga yang sudah usianya mungkin sudah 50 ke atas tapi pengen belajar, ya monggo, nggak apa-apa, training di sini bisa kita terima sih gitu. Atau kayak sekarang lagi musim caleg ya, nah itu banyak yang kesini untuk training private public speaking, ya bisa, boleh gitu. Karena nggak semua orang bisa ngomong. Iya, berarti yang penting itu komunikasi, public speaking, apalagi di dunia kerja. Iya. Itu kan soft skill ya. Iya, soft skill juga harus belajar itu. Terus di Suara Gama ini biasanya kalau dari pihak luar itu ada yang mengajukan kayak iklan barang, produk ataupun iklan apapun itu ada nggak ya? Iya dong, kan kita hidup dari iklan. Kalau nggak ada iklan nanti saya nggak gaji. Maksudnya biasanya itu dari apa gitu? Apakah dari makanan? Kita punya kita punya tim marketing ya, yang memang kerjanya nyari iklan. Teman-teman marketing itu memang kerjaannya nyari iklan. Jadi iklannya ya kalau di kita semuanya sih, ada makanan dari hotel, dari travel agent atau TV itu juga masuk di kita. Semuanya kayak yang paling banyak pasti kebutuhan teman-teman ini ya, skincare. Iya, skincare pasti ada, mobil, apalagi ya motor ya, hampir semuanya sih ya gitu. Tapi nggak iklan obat kuat kayak radio sebelah juga iklan obat karena itu kayaknya kan agak ini ya. Jadi nggak semua juga, meskipun ada duitnya ya bayar, kita terima, tetap disesuaikan. Kalau iklan yang seperti itu ya biasanya nggak kita terima. Berarti iklan emang disesuaikan sama audiens, sama identity perusahaan. Iya betul. Jadi biasanya teman-teman marketing juga sudah punya ini kan, ada marketing tools. Ada syarat. Iya, marketing tuh. Jadi iklannya tuh harus begini. Klien yang dituju itu yang seperti ini sudah ada. Kemudian kalau dari agensi iklan, mereka juga biasanya sudah
tahu kan, oh Suara Gama tuh segmennya ini, jadi aku masukin iklan yang ini aja, seperti itu. Pasti kalau dari agensi mah memang mereka udah tahu sih, biar mereka kan juga mewakili kliennya kan, biar lebih tepat sasaran. Oh ya, kalau misalkan iklan itu apakah ada target? Nah, kalau misalkan dalam sebulan tidak mencapai target itu bagaimana ya, Kak? Kalau sekarang sih alhamdulillah selalu capai target ya Mbak. Kalau nggak capai target, radionya tutup dong. Paling gampang itu sih, saya nggak gajian udah aja udah. Teman-teman siaran nggak gajian. Tapi kalau sejauh ini sih memang sejauh ini ya mungkin karena sudah stabil, kita memang masih target sih. Jadi setiap marketing tuh ada targetnya sendiri-sendiri. Ada marketing junior mungkin targetnya lebih rendah, marketing yang senior targetnya lebih gede, manajer marketingnya jelas targetnya lebih lipat-lipat lagi kayak gitu. Jadi mau nggak mau ya harus mau, karena kalau mereka nggak target juga mereka nggak dapat bonus. Iya, nggak dapat bonus, kayak bener. gitu aja sih. Besok kalau kerja mau nggak? Besok kalau kerja tuh isinya pokoknya target aja lah. Kayak seneng-senengin aja dulu kuliah. Isinya kalau kuliah cuma minta duit kan ya. Bener banget. Oke, aku nanya, kalau di Suara Gama ini mahasiswa boleh part time nggak sih? Apa magang? Boleh. Kita membuka kesempatan untuk teman-teman magang di semester. Ini semester berapa sih teman-teman? Kita baru Itu semester baru 1. semester 1 Oh, kan? baru semester 1. Biasanya kalau magang itu semester 4 atau 5 sih rata-rata. 4 atau Gitu. Biasanya magang. Kita terima teman-teman magang di sini. Terbuka sama Semua kampus ya, semua kampus, semua jurusan. Karena kita biasanya magangnya itu handle sosmed, kemudian asisten produser gitu, bantuin teman-teman penyiar untuk cari bahan siaran, konten siaran kayak gitu. Jadi semua jurusan bisa, asal bisa gitu aja. Biasanya kita ada seleksinya aja. Sesuai kualifikasi kita ya mau boleh jurusan apa aja boleh. Perbedaan yang signifikan yang dirasain Suara Gama sebelum Covid sama sesudah Covid itu apa? Dari pemasukannya jelas. Itu kayaknya semua perusahaan deh. Nggak ada yang nggak ngalamin, kecuali perusahaan ini ya yang bergerak di bidang kesehatan ya, itu kayaknya kenaikan omsetnya bisa 2000% mungkin. Iya. Kayaknya Meningkat banget. jual vitamin, jual alat-alat kesehatan itu. Tapi kalau perusahaan yang lain kayaknya nggak ada yang nggak kena dampaknya. Hampir semuanya. Jadi dampak utamanya memang pemasukan pasti gitu. Karena kita hidup dari iklan. Kemudian kalau produsen itu gitu, mereka menahan budget, mereka juga berkurang pendapatannya, otomatis mereka menahan budget untuk iklan, mengurangi budget untuk iklan, ya sudah, media, TV, radio, semuanya pasti kena dampaknya gitu. Iya benar. Iya. Oke. Pemasukannya jelas tidak. Kalau TV apalagi ya, mereka kan pasti harus pemasukannya untuk kayak swipe lebih banyak ya. Mungkin kalau teman-teman di radio mungkin tidak terlalu seperti seketat TV ya untuk seperti itu, tapi pemasukannya nggak banyak, pengeluarannya mungkin berkali-kali lipat lebih banyak ya, itu sih. Oke. Berarti bagaimana cara Suara Gama itu bisa survive waktu masa pandemi itu gimana kan? Mau nggak mau pengurangan karyawan iya jelas. Kemudian awal-awal sih memang belum kita tidak melakukan pengurangan karyawan sih sejauh ini, maksudnya tidak terlalu banyak pengurangan karyawan, tapi lebih ke mengatur jam kerja gitu. Jadi kalau dulu mungkin 5 hari seminggu, jam 9 sampai jam 5 sore, 5 hari seminggu, mungkin karena WFH jadi diatur, jadi ada yang cuma masuk 1 kali seminggu, kemudian ada yang cuma masuk 2, tergantung kebutuhan pekerjaannya ya, ada yang masuk 2 kali seminggu seperti itu. Jadi gajinya menyesuaikan, mau nggak mau sih efisiensi di gaji, di pengeluaran yang bisa di keep itu kayaknya nggak keluar dulu misalnya. Tapi kalau untuk siaran itu nggak bisa. Siaran mau nggak mau, kalau untuk teman-teman office mungkin bisa dihemat ya dari gaji dan lain-lain, pengeluaran kertas, printer apa itu masih bisa. Tapi kalau untuk siaran nggak bisa. Teman-teman penyiar masih, iya teman-teman penyiar masih siaran full. Kita nggak ada pengurangan jadwal pengurangan jadwal siaran nggak ada. Kemudian untuk maintenance alat-alat siaran juga kita tidak kurangin, karena itu kalau dikurangin pasti akan ngaruh ya kualitas siaran, kualitas audio dan lain-lain. Jadi sebisa mungkin yang dikurangin yang di bagian-bagian lain. Kemudian paling kalau teman-teman penyiar itu berkurang di, kalau teman-teman dengerin Suara Gama sebelum Covid dan sesudah Covid pasti kerasa bedanya. Karena sekarang lebih banyak non-stop musiknya.
gitu. Jadi sekarang siarannya di jam-jam prime time aja. Kalau jam-jam yang selain itu kita kasih nonstop musik itu kan sudah mengurangi gitu. Berarti aja sih. 24 jam itu udah dari dulu Iya, sudah dari awal kita berdiri 24 jam sampai sekarang. sampai ya? sekarang. Waktu Covid juga 24 Waktu jam. Covid juga masih 24 jam. Waktu Merapi juga kita 24 jam. Oh. Gitu. Jadi selama pemancarnya masih berdiri dan bisa siaran, kita akan siaran 24 jam. Waktu gempa kita juga 24 jam. Paling off kan pas gempanya itu Iya. ya ada. Setelah itu ya udah kita tetap Lanjut siaran. lagi. Iya betul, tetap siaran 24 jam. Pokoknya selama pemancarnya masih bisa dipakai ya sudah kita siaran 24 jam. Oke. Oke, udah mungkin Eh, kita pertanyaannya mungkin udah Boleh. kita udah dapat banyak informasi tentang seputar dunia penyiaran, dunia radio secara general itu seperti apa. Mungkin secara spesifik juga untuk teman-teman yang tertarik buat masuk ke dunia penyiaran juga kita udah mendapatkan banyak informasi dari wawancara ini sih. dan Suara Gama juga ngebuka buat part time ya di sini ya. Bisa part time, magang boleh. Nah, boleh tuh minimal semester ya semester 4 atau 5 lah ya teman-teman ya. Terus saya mau ngucapin makasih juga Sama-sama, buat kita juga maaf juga makasih udah ngeganggu didatengin, waktunya. nggak apa-apa. Makasih ya Kak. Sampai ngambil waktu kerja kan Nggak buat apa-apa sih, wawancara ini. udah memang udah salah satu bagian kerjanya nerima teman-teman mahasiswa ini. Oke, iya. Gitu. Enak ya kerjanya. Oh iya. Aku nggak tahu. prosesnya nggak tahu ya. Enak sih loh, tapi enak kalau dibanding perusahaan yang lain ya, gitu. Kayak kerja di dunia broadcast itu memang lebih menyenangkan sih. Industri- Buat saya loh ya. Broadcast itu termasuk industri kreatif nggak sih Kak? Iya dong. Iya kan? Kerja di industri kreatif itu buat saya lebih menyenangkan. Nggak tahu ya kalau Buat orang yang punya passion di sini. Iya, kalau yang tidak mau terlalu terikat apa gitu. Kan Apa? beda ya kalau ASN mungkin beda. Kayaknya kalau saya nggak sesuai sih ASN yang harus serius. Iya, harus serius, harus fokus banget. Iya. Apa emang harus ekstrovert gitu ya? Enggak juga sih. Ada teman-teman yang mungkin kalau yang teman-teman konten ini juga banyak yang pendiam gitu, nggak apa-apa. Yang penting kreatif aja sih. Enggak sih kalau nggak harus ekstrovert juga sih. Tapi kadang-kadang ada orang introvert juga ketika di dunia pekerjaan mau nggak mau menuntut dia ekstrovert juga. Iya, benar. Bisa. Oke, jadi mungkin kesimpulan dari wawancara ini apa Kak? Mungkin Kakak bisa menyimpulkan Apa secara- nih? Jadi kalau ini radio itu kalau sekarang sih ya, kalau menurut saya memang masih, bahkan mungkin besok-besok juga pasti masih akan didengerin. Iya. Yang penting ya asal mau ngikutin perkembangan. Perkembangan, Ya. itu dia kata kuncinya. Apapun itu kalau kita nggak ngikutin perkembangan ya nggak akan jalan Iya, gitu. Pasti kita akan akan ketinggalan. tertinggal. Jadi mau ngikutin perkembangan teknologi digital yang berkembang sekarang apa, tema-tema yang menarik yang sekarang ya seperti itu sih. Perusahaan apapun berarti Apapun, harus iya. tetap Betul. ngikutin Adaptif perkembangan sama, zaman. iya. Oke. Itu dia, guys. Termasuk manusianya sendiri. Iya, iya. Iya kan? Jadi kalau nggak ngikutin perkembangan zaman dia benar-benar ketinggalan, terus nggak tahu apa-apa informasi yang terbaru gitu kan ya. Kalau nggak tahu informasi denger aja Oh Suara Gama. iya, Iya, Bener betul kan? banget. dengerin Suara Gama dapat semuanya Iya, komplit. ada Instagramnya, ada Ada. YouTube-nya juga. Ada TikToknya, TikToknya ada juga, Twitternya, ada aplikasinya Iya, juga. betul, ada aplikasinya di suaragama.com. Suaragama.com ya. Oke. Oke, saya mau ucapin terima kasih lagi. Sama-sama. Ya Allah, sampai Sama-sama. Kasih, Terima Kak. kasih juga. udah Terima kasih berbagi banyak didatengin. informasi Iya. yang mungkin ya buat kita yang baru semester 1 ini kan bermanfaat banget ya Iya, informasinya jadi kan. tertarik Kak. Iya, untuk Personal. kerja di Oh, bukan penyiaran. angkatan COVID ya ini ya, udah langsung masuk full Udah, ya. iya langsung Iya, masuk full iya. makanya. Iya. Nggak ngerasain kuliah di rumah ya. Enggak. Enggak, jangan dong. Udah capek sama waktu pas SMA lah ya. Iya, bener. Oke, kita juga mau ngucapin terima kasih buat Pak Erik selaku dosen pengampu Pengampu. kita, dan mengucapin terima kasih buat teman-teman yang mungkin nonton interview podcast ataupun Ini apa sih, mau di Wawancara. YouTube atau apa? Di YouTube. Oh, YouTube. Oke. ya. Bisa bermanfaat bagi pendengarnya ya. Amin Iya. lah ya. Oke. Oke. Udah. Terima kasih ya. Bye. Dadah. Dadah.